Drama menit akhir hiasi derby Merseyside. Milan tumbang di kandang Feyenoord. Bayern berhasil raih kemenangan di Skotlandia. El Clasico berpotensi terjadi di final Copa del Rey. MU lakukan PHK lagi. Lautaro Martinez tantang Paul Scholes. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Everton versus Liverpool, drama menit akhir derby Merseyside tuntas 2-2. Everton versus Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris tersaji di Goodison Park. The Toffees mampu unggul lebih dulu lewat Beto di menit ke-11. Liverpool menyamakan kedudukan di menit ke-16 melalui Alexis Mac Allister. Si Merah berbalik memimpin berkat gol Salah di menit ke-73. Kemenangan di depan mata Liverpool buyar akibat gol dari James Tarkowski di menit ke-90 plus 8. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, The Reds masih kukuh di puncak klasemen dengan 57 poin, sementara Everton di urutan ke-15 dengan 27 poin. Feyenoord versus Milan, Rossoneri kalah 0-1. AC Milan pulang dengan kekalahan dari lawatan ke markas Feyenoord di leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Milan tumbang dengan skor 0-1. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Igor Paixão di menit ketiga. Milan akan gantian menjamu Feyenoord pada laga leg kedua di San Siro pekan depan. Club Brugge versus Atlanta, penalti Gustav Nilsson pastikan kemenangan tuan rumah. Club Brugge menang tipis 2-1 atas Atlanta di laga leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Tuan rumah unggul saat laga baru berlangsung 15 menit lewat aksi Ferran Jutgla. Atlanta berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Mario Pasalic di menit ke-41. Gustav Nilsson menjadi pahlawan tuan rumah berkat golnya di penghujung laga. Modal yang cukup bagus buat klub Brugge kala bertandang ke Italia. Celtic versus Bayern Munich, Harry Kane CS menang 2-1. Bayern Munich susah payah mengalahkan Celtic 2-1 pada leg pertama playoff Liga Champions musim ini. 2 gol Bayern dicetak oleh Michel Olise di menit ke-45 dan Harry Kane di menit ke-49. Sementara 1 gol Celtic dicetak oleh Daizen Maeda di menit ke-79. Hasil ini memberi keuntungan bagi Thomas Müller dan kawan-kawan yang akan gantian menjadi tuan rumah pada leg kedua pekan depan. Benfica permalukan AS Monaco. Bermain di Stadion Louis II, tim tamu bermain lebih oke. Hasilnya Benfica berhasil menang dengan skor tipis 0-1 lewat gol yang dicetak oleh Vangelis Pavlidis di menit ke-48. Hasil ini menjadi modal bagus buat Benfica kala bergantian menjamu Monaco di leg kedua. Arhanesis, Sydney FC versus Bangkok United 2-2. Bangkok United berhasil mengimbangi Sydney FC 2-2 di leg pertama AFC di Liga Champions 2. Pratama Arhan bikin assist di laga tersebut.
Modal yang bagus buat Bangkok United yang bakal berganti menjamu Sydney di leg kedua. Pertandingan berlangsung pada 19 Februari 2025. Harry Kane adalah mesin. Kane sudah mencetak 7 gol dari 8 pertandingan di Liga Champions musim ini. Total sudah 29 gol yang ia lesakan dalam 29 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Salah lewati rekor Andy Cole. Tambahan 1 gol ke gawang Everton membuat Mohamed Salah kini terlibat langsung dalam 23 gol dari 13 laga tandang Liverpool musim ini dengan rincian 14 gol dan 9 assist. Rekor terbanyak dalam satu musim Premier League melewati rekor Andy Cole dengan 21 gol pada musim 1993-1994. Undian Copa del Rey, Barcelona versus Atletico, Madrid versus Sociedad. Undian semifinal Copa del Rey digelar pada Rabu 12 Februari 2025 waktu setempat. Barcelona dipertemukan dengan Atletico Madrid. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Real Madrid dengan Real Sociedad. El Clasico di final Copa del Rey pun berpotensi tercipta. Pertandingan leg pertama akan dimainkan pada 25 atau 26 Februari, sedangkan leg kedua akan digelar pada 1 atau 2 April. MU mau lanjutkan efisiensi PHK 100 staf. Sejak musim panas 2024 lalu, langkah PHK sudah diambil oleh pemilik baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Dilansir dari Tribuna, sudah 250 staf di seluruh dunia yang bekerja untuk Setan Merah kena PHK demi efisiensi. Kini PHK di Manchester United bakal berlanjut. Total 100 staf bakal diberhentikan di tahun 2025 ini. Langkah tersebut dilakukan demi mengamankan neraca keuangan klub. Tak terima dikritik, Martinez tantang Scholes ke Argentina. Scholes mempertanyakan kualitas sejumlah pemain di dalam skuad Ruben Amorim, salah satunya Martinez. Bahkan ketika dia fit, dia tidak cukup bagus untuk memenangi Premier League, ujar Scholes. Pemain 27 tahun itu lantas membalas komentar Scholes lewat media sosial. Perkataan pria pembawa sial ini sungguh menyakiti. Coba bawa dia ke Argentina, dia tidak akan selamat. Tulis Martinez seolah meminta Scholes agar menjaga perkataannya. Pierluigi Collina minta aturan tendangan penalti diubah. Legenda wasit dunia Pierluigi Collina usulkan aturan tendangan penalti diubah. Sang Gojo tidak boleh tendang bola rebound agar kiper dapat keadilan. Pierluigi Collina yang kini duduk sebagai komite wasit UEFA mengungkap dirinya sudah sampaikan hal tersebut kepada Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Simpel saja, Collina melarang sang algojo penalti menendang bola pantulan. Benjamin Mendy berlabuh di FC Zurich. Mantan bek Manchester City Benjamin Mendy bergabung dengan klub Swiss FC Zurich dengan ikatan kontrak sampai 2026. FC Zurich saat ini berada di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Swiss dengan terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen Basel. Bursa transfer Swiss masih dibuka sampai 17 Februari. Konsistensi jadi sebuah keharusan bagi Dortmund. Dortmund memulai perjalanannya di babak playoff Liga Champions dengan sempurna. Bertandang ke Markas Sporting, tim berjuluk di Borussen tersebut menang dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan ini memudahkan langkah Dortmund menuju babak 16 besar
Namun ada misi yang jauh lebih penting daripada sekedar lolos, yaitu konsistensi. Di musim ini, konsistensi jadi permasalahan di kubu Dortmund. Mereka kerap kali kalah dari tim-tim yang diyakini tidak akan menang lawan mereka. Ousmane Dembélé sekarang ngeri. Paris Saint-Germain menekuk Brest 3-0 di Liga Champions dengan 2 gol disumbang oleh Ousmane Dembélé. Penyerang Prancis tersebut sedang gacor-gacornya dan kini tercatat telah mencetak gol di 8 pertandingan beruntun untuk PSG. Capaian tersebut membawa Dembélé menyamai rekor yang dipegang Neymar dan Mbappe dan bahkan bisa menyalip rekor tersebut untuk menjadi pemain dengan rentetan gol terbanyak sepanjang sejarah PSG jika kembali masuk papan skor di pertandingan selanjutnya. Taktik pressing tinggi racikan Thiago Motta. Laga seru tersaji di Allianz Stadium dini hari tadi. Juventus berhasil mengakhiri perlawanan PSV Eindhoven dengan skor tipis 2-1. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbaiknya, saling jual beli serangan. Namun taktik pressing tinggi dan ketajaman Juventus di lini depan akhirnya mampu menentukan hasil akhir pertandingan. Keunggulan Juventus di laga ini tidak lepas dari peran penting Thiago Motta. AS Roma ingin permanenkan Alexis Saelemaekers. Alexis Saelemaekers telah menjadi bintang baru di AS Roma. Dalam hitungan bulan, pemain asal Belgia ini berhasil mendapatkan kepercayaan rekan setim pelatih Claudio Ranieri hingga para pendukung Giallorossi. Permainannya yang konsisten dan penuh determinasi membuat AS Roma ingin mempertahankannya lebih lama di ibu kota Italia. Negosiasi dengan AC Milan telah dimulai sejak Juni lalu, tetapi hingga kini belum ada titik terang. Napoli tanpa David Neres selama lebih dari sebulan. Napoli harus menghadapi kenyataan pahit setelah David Neres mengalami cedera otot dalam laga melawan Udinese di Serie A akhir pekan lalu. Pemain asal Brasil itu kini terancam absen lebih dari 1 bulan, termasuk dalam laga penting melawan Inter Milan pada 2 Maret mendatang. Cedera ini menjadi kabar buruk bagi Antonio Conte yang telah menjadikan Neres sebagai bagian penting dari skuad Napoli. Waduh, Kai Havertz alami masalah hamstring di Dubai. Arsenal kembali menghadapi krisis cedera dengan Kai Havertz menjadi pemain terbaru yang mengalami masalah saat menjalani pemusatan latihan di Dubai pekan ini. Belum ada konfirmasi resmi mengenai tingkat keparahan cederanya, tetapi partisipasinya dalam laga akhir pekan ini diragukan. Pemain berusia 25 tahun itu tengah menikmati musim yang solid bersama Arsenal, mencetak 15 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Catatan ini lebih baik dibandingkan musim pertamanya di Emirates Stadium. Dean Huijsen punya klausul pelepasan di Bournemouth. Bek muda Bournemouth Dean Huijsen memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Vitality Stadium, sebuah detail yang kini memicu minat dari klub-klub besar Premier League. Pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi salah satu bek paling menonjol di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris musim ini, mencetak 2 gol dalam 18 penampilan dan berkontribusi besar dalam membawa Bournemouth ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan salah satu rekor pertahanan terbaik di liga. Arne Slot sudah lakukan pekerjaan hebat di Liverpool. Everton menjamu Liverpool di Goodison Park dalam laga derby Merseyside yang penuh gengsi. David Moyes memberikan pujian kepada Arne Slot atas kinerjanya bersama Liverpool. Pelatih Everton itu mengakui bahwa Slot telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejak menggantikan Jurgen Klopp.
Moyes menilai Slot berhasil membawa Liverpool bermain dengan baik dan lancar, meski tantangan menggantikan Klopp bukanlah hal mudah. Robert Lewandowski salut dengan Lamine Yamal. Robert Lewandowski berbicara mengenai kebangkitan Yamal yang cepat menuju ketenaran sambil memaparkan bagaimana generasi pemain saat ini berbeda dari generasi sebelumnya. Bermain bersama Lamine Yamal yang berusia 17 tahun, Lewandowski sangat menghargai Lamine Yamal dan yakin bahwa ia memiliki bakat istimewa. Namun ia menekankan pentingnya bimbingan bagi anak ajaib tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!